Dan ternyata sudah terpilih. Abangnya udah kepilih. Abang kita yaitu finalis dengan nomor 3, Rio Martino Sebastian. Dan nonenya adalah noni nomor 4, Lady Sarah Karjana. Sudah Boleh kita diselempangkan. Dan untuk menyerahkan piala kepada abang dan noni, kami mohon kesediaannya Bapak Kadis, Pak Andika. Untuk menyerahkan piala kepada abang dan noni. Kita buktikan. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Postrak, Forum Strategis Arah Bangsa bersama saya Bayu dan saya Gusti, host cabutan dari konten sebelumnya kita tarik ke sini. Kasihan gak ada kerjaan, belum turun dapil. Oke, dan kali ini kita lagi ada tamu, kebetulan ini jauh-jauh nih dari Pulau Seribu. Katanya kan gitu, jadi kayak Abang None ya jatuhnya, Abang None. Betul, Abang None, ya. Jakarta Kepulauan Seribu. Juara satunya yang kemarin sudah dihelat, yang udah lewat di Pulau Seribu dan mereka lah juaranya. Oke, dan mungkin perkenalan dari Masnya, Abang. namanya siapa? Abang ya jatuhnya. Abang, panggilannya Abang. Abang, Mas Jawa dong berarti. Oke, halo semua, halo abang-abang. Perkenalkan, nama gue Bang Rio Martino Sebastian, gue biasa dipanggil Bang Rio. Saat ini kesibukan gue baru lulus nih dari Teknik Sipil UI. Dan saat ini sedang menunggu wisuda, dan alhamdulillah diamanahkan sebagai Abang Jakarta Kepulauan Seribu tahun 2023. Woi, ngeri. Yang satu lagi mbaknya, aduh, gue tuh bingung kalau ada tamu cakep begini nih ngomongnya salah mulu. Ya, perkenalkan semuanya, aku Lady Sarah Karjana, biasa dipanggil Non Lady. Saat ini berkuliah di Universitas Trisakti, Fakultas Hukum, dan juga saat ini diamanahkan sebagai None Kepulauan Seribu tahun 2023. Oke, mantap. Masih aktif ya kuliahnya berarti? Masih aktif. Jurusan hukum ya? Betul. Ngeri. Sangkatan. Percaya sih, lu ngomong 1+1 4 gue percaya, gue hari ini musrik gue. Oke, berarti dari Kepulauan ini semuanya asli dari Pulau Seribu? Bukan, kami bukan kebetulan. Oh, terus gimana tuh ceritanya pada akhirnya kok tertarik untuk ikut di ajang Pulau Seribu? Mungkin dari abangnya dulu kali. Nah, ini unik banget nih teman-teman. Karena sebenarnya walaupun namanya itu Abang None Jakarta Kepulauan Seribu, sebenarnya tuh nggak harus domisili Kepulauan Seribu, Bang. Jadi sebenarnya bisa dari domisili wilayah lain juga gitu. Dan kenapa gue akhirnya memilih wilayah Seribu, itu simpel sih Bang, karena gue pengen jalan-jalan ke pulau. Karena gue tuh belum pernah dapet kesempatan buat jalan-jalan ke Pulau Seribu nih. Gitu. Kira ikut ini jalan-jalan ke pulau Bisa. Jadi itu alasan simpel tapi bisa membawa gue ke kemenangan kan. Iya. Gimana Non? Kalau Non-led bisa. Kalau kami kan emang bukan dari Kepulauan Seribu, tapi proudly representing Kepulauan Seribu as Abang None. Kalau aku kebetulan sekolah di Semarang dari kecil, cuma kuliah di sini. Wong Jawa. Oke. Sekarang udah jadi tahu. Iya. Terus apa sih yang membuat bayangan kalian sebelum ikut ajang ini? Itu pendapat kalian sebelumnya tentang Pulau Seribu tuh kayak gimana sebenarnya? Coba. Oke, mau mulai dari gue? Iya, boleh. Oke. Sebelumnya tuh gue belum begitu kenal nih soal Pulau Seribu gitu kan. Pokoknya di bayangan gue, oh yaudah itu pulau banyak gitu kan. Terus kalau misalnya lagi naik pesawat suka kelihatan tuh ada banyak pulau tuh. Nah itu berarti Pulau Seribu tuh. Gitu. Gue hitungin tuh. Bisa jadi Pulau Jawa juga sih. Bener juga gitu. Nah cuma setelah gue mengikuti Abang None Jakarta Kepulauan Seribu kan mau nggak mau gue harus gitu, harus dengan niat emang pengen riset nih lebih mengenai Pulau Seribu gitu. Dan ternyata yang gue temukan itu more than yang gue tahu sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget yang bisa dieksplor nih dari Pulau Seribu gitu. Dan sebenarnya ada fakta unik nih, Bang.
maupun teman-teman. Jadi kalau di Pulau Seribu itu tuh kita bisa experience banyak hal. Karena di Pulau Seribu itu menawarkan banyak banget experience. Kayak yang pertama, kalau misalnya mau berkunjung ke yang bersejarah, itu abang-abang atau teman-teman bisa ke Pulau Onrus atau Pulau Kelor. Mungkin Nona mau nambahin? Kalau aku sendiri, sebelumnya aku emang gak terlalu tahu soal Kepulauan Seribu. Paling dari Kepulauan Seribu tuh pulau yang aku tahu cuma Pulau Bidadari. Gitu ya, biasanya orang Jakarta taunya itu aja. Antara itu Pramuka ya? Betul. Betul. Ya, kebetulan kan Pramuka tempat pemdanya ya. Terus setelah itu kebetulan diajak senior dan masuk, ternyata there's so much more. Ternyata ada pulau penduduk, pulau wisata, pulau sejarah. Dan itu benar-benar ngebuka pikiran aku soal Pulau Seribu. Ternyata kayak banyak banget nih yang bisa dieksplor dan potensinya ini yang harus dikembangkan tuh banyak banget gitu sebenarnya. Oke. Terus apa aja sih yang pas yang membuat kalian itu akhirnya mendaftar? Terus akhirnya prosesnya itu seperti apa sebenarnya sampai akhirnya di situ tuh diajarin apa aja? Terus apa aja yang dikompetisikan lah ibaratnya, yang dari penilaian tuh apa aja? Jadi perjalanan di Abang None Jakarta ke Pulau Seribu itu melalui proses namanya karantina gitu. Karena basically itu kita ada 7 juri yang menilai gitu. Ada berbagai macam lah gitu, dari aspek pariwisata, even psikologi pun juga ada gitu. Terus juga pemerintahan, etika, kebudayaan Betawi itu juga semua dinilai gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya gimana sih perjalanan kita, itu kita dikasih materi ya Non ya, mengenai psikologi, Pas daftarnya itu gimana tuh? Kalau pas daftar itu ada 3 proses sebenarnya. Yang pertama itu dari CV dulu. Nah setelah itu kita kan berkumpul di suatu tempat tuh, di suatu gedung gitu kan, dimana semua calon finalis nih. Proses seleksi lah itu di situ. Betul gitu. Kita akan dilihat nih CV-nya gitu. Setelah itu kita akan melakukan FGD atau Focus Group Discussion. Dimana kita dilempar nih isu-isu penting buat anak muda untuk dianalisis. Dan setelah itu akan diseleksi dan kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu interview. Jadi kalau misalnya mau dirangkum nih singkatnya, itu ada CV, FGD, dan juga interview. Mungkin Nona mau nambahin. Jadi kalau untuk prosesnya, seleksinya itu kami 2 hari. Jadi hari pertama itu kami sekitar ada berapa ya total? Sekitar ada ratusan ya? Ratusan lebih total calon abang dan none ini. Terus lalu udah setelah kita melewati tahap CV dan juga ada interview awal dengan ikatan Abang None Seribu, itu kami ada penyisihan, jadi semifinal untuk hari kedua. Jadi kalau yang misalnya lolos hari pertama, baru hari kedua. Lalu setelah yang kalau hari kedua itu udah lolos, dipilihlah 15 pasang Abang dan None menjadi finalis Abang dan None Kepulauan Seribu. Lalu kompetisi ada 15 orang ya? Betul, 15 pasang. Betul. Baru melewati karantina yang selama 7 minggu itu. Wah, berarti lumayan panjang juga ya sebenarnya prosesnya. Panjang, lumayan. Sangat panjang. Full time atau boleh pulang juga? Karantinanya itu kami jadi mulainya setelah office hour, dari jam 7 malam sampai ya biasanya jam 11 jam 12-an ya Bang, atau bahkan lebih. Nggak nginep. Dan mungkin gue juga mau nambahin juga. Jadi kalau misalnya untuk waktu karantina itu kita ada yang weekdays dan juga weekend kan gitu. Nah kalau misalnya weekdays itu kita after office hour, which is dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Itu waktu itu lokasinya di wilayah Ragunan lah gitu. Kalau untuk yang pas weekdays, weekend, itu dari jam 9 pagi ya, sampai jam 6 atau 7 malam lah gitu. Nah itu wilayahnya di daerah Sunter. Setiap hari. Ada ini nggak sih kayak seleksi fisik gitu misalnya? Oh ya pastinya ada kriteria kalau dari Seribu. Pasti perut buncit nggak boleh ya? Nah tapi ini yang bikin unik dari Abang Seribu. Kita tuh menerima semua orang yang punya potensi. Gitu. Jadi selama abang-abang ini punya potensi untuk bergabung di Abang Seribu, ya why not gitu. Kita bakal umur. Ada. Range umurnya 18 sampai 25. Baru mendaftar. Belum ikut. Nah, terus kalau misalnya selama karantina itu ada di Jakarta atau di Kepulauan Seribu?
karantinanya? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi kami di minggu kedua itu ada yang namanya island hopping. Yes. Jadi kita jelajah ke Pulau Seribu. Itu 2 hari 1 malam. Oh, 2 hari 1 malam. Jadi kita muter-muter aja tuh di Pulau Seribu. Kayak wow. Yes. Pari, payung. Bidadari. Oh, oke. Terus apa sih yang kalian nilai dari island hopping ya tadi? Island hopping. Island hopping itu sesuai nggak sih dengan ekspektasi kalian dan hasil riset kalian sebenarnya kayak gitu ketika melihat langsung daerahnya? Terus apa aja yang mesti dibenahi sebenarnya dari Kepulauan Seribu? Oke, jujur kalau untuk ekspektasi ya itu melebihi sih. Karena aku tuh awalnya nggak terlalu aware kan sama Pulau Seribu gitu. Tapi begitu lihat langsung, wah ternyata sebagus itu sih. Jadi buat teman-teman gas sih ke Pulau Seribu. Gitu. Itu bener-bener lautnya tuh biru. Iya, biru banget. Terus juga banyak banget pengalaman yang bisa diambil sebenarnya di Pulau Seribu itu kayak aku bilang tadi gitu. Kalau misalnya mau ke tempat yang bersejarah itu bisa ke Pulau Kelor dan juga Onrus. Kalau misalnya mau kayak resort itu ada Pulau Macan namanya, maupun juga Pulau Tidung gitu. Kalau misalnya kita pengen berinteraksi nih sama penduduk lokal wilayah Pulau Seribu, itu kita bisa ke Pulau Pramuka, Pulau Kelapa dan sebagainya gitu. Dan kira-kira apa sih yang kita lihat ya sebagai kacamata Abang None yang bisa diimprove atau ditingkatkan dari Pulau Seribu gitu? Sebenarnya udah bagus, cuma pastilah namanya improvement kan ada hal yang bisa ditingkatkan gitu. As simple as ini aja sih, kesadaran para wisatawan untuk kalau membuang sampah itu jangan sembarangan. Karena di mana-mana sih. Betul. Karena kan indah banget. Sayang kalau misalnya kita yang berkunjung itu malah membuat Pulau Seribu tuh menjadi kurang elok dilihat gitu. Padahal udah cantik banget gitu. Gimana nih? Kalau dari aku, ya sebelumnya karena belum tahu juga ya dan melebihi ekspektasi aku, apalagi pas ke Pulau Payung itu di situ ada resort baru tuh dan itu fresh banget. Dan itu baru pertama kali aku tahu bahwa di dekat Jakarta tuh ada tuh yang kayak resort seperti itu, yang sedemikian rupa ya Bang. Dan kalau apa yang bisa ditingkatin mungkin kesadaran masyarakatnya aja mungkin ya Bang. Soalnya kalau di Pulau Seribu ini kayaknya agak gimana ya? Mungkin keinginan untuk berkembangnya kurang. Jadi kayak kami ini harus mengangkat nih para masyarakat untuk mengolah wisatanya lebih. Jadi kami sebagai Abang None ini bisa jadi pelopor untuk membantu masyarakat. Sebenarnya mereka udah bagus, cuma bisa lebih bagus lagi. Betul, udah bagus sekali. Nah, terus sebenarnya ketika sudah terpilih nih menjadi Abang None Kepulauan Seribu, tugas kalian apa sih sebenarnya? Yang ditugaskan tuh apa selain untuk mengikuti ajang yang di DKI gitu? Apa tugas kalian juga untuk Pulau Seribu? Oke, berbicara soal tugas, basically kita harus tahu dulu nih dasarnya nih, Apnon tuh ngapain gitu kan. Nah, Apnon itu sebenarnya duta pariwisata gitu. Jadi yang pasti tugas kita itu yang pertama mempromosikan pariwisata di Jakarta Kepulauan Seribu karena kita dari wilayah Seribu kan. Terus kalau misalnya tugas lain itu menarik sih, kayak misalnya ada pejabat nih pengen berkunjung atau misalnya ada hal atau acara penting di Pulau Seribu, itu kita yang harus mendampingi. Jadi kita harus siap mendampingi, siap melayani juga, kayak gitu. Mungkin Nona ada tambahan? Selain itu juga kami sering dijadikan MC di acara-acara kenegaraan. Nice. Jadi makanya Abang None itu dituntut untuk bisa public speaking, untuk bisa presentable dan lain-lain. Gitu. Ibaratnya ini kalian ini udah terpilih dan menjadi wajah Pulau Seribu lah. Ibaratnya Betul. wajah dari Pulau Seribu. Jadi kalian pengen tanya-tanya tentang Pulau Seribu, tanya nih orang dua ini. Pengen ngapain di Pulau Seribu, tanya dua orang ini. Boleh. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kesulitan selama proses pemilihan ini di kalian sebenarnya? Yang paling wah kayaknya sulit banget tuh. Kalau kesulitan itu yang pasti dari kesiapan materi ya gitu. Karena kan bisa dibilang selaku Abang None ya itu harus punya brain gitu, ada isinya dari brainnya gitu. Jadi harus memperkaya materi kebudayaan Betawi, materi pariwisata, pemerintahan, dan itu harus mantap gitu. Karena kalau misalnya kita suatu waktu ditanya nih sama wisatawan, kalau misalnya kita nggak bisa jawab kan agak malu ya gitu. Jadi memang harus kuat dulu dari materinya, dan itu mungkin yang agak jadi challenge buat kita. Gimana cara nih supaya kita bisa kaya akan ilmu gitu. Jadi harus ditingkatin lagi belajarnya, etikanya juga harus diperbaiki karena kita harus ramah, harus sopan ke semua
wisatawan kayak gitu. Ya, selain mendalami materi juga kita harus yang tadi aku bilang presentable ya, soalnya kita wajah Kepulauan Seribu. Jadi selain kita harus etikanya baik, kita juga harus dressed well dengan first impression, harus dipandang orang dengan first impression yang bagus gitu. Yes. Terus ini nggak pernah ngobrol nggak dengan misalnya ada senior yang udah jadi Abang None Jakarta? Ada, namanya Ikatan. Oh, Ikatan. Ya, Ikatan Abang None. Nah, mereka sangat membantu nggak sih dalam selama karantina segala macam itu? Sangat membantu ya, Bang. Membantu pasti karena selama karantina itu mereka jadi mentor kita juga gitu. Karena nggak bisa memungkiri kan pasti adalah momen dimana kita capek, kita mentalnya mungkin ada sedikit lelah gitu. Nah, disitulah peran mereka untuk mensupport kita, mendukung kita supaya kita lebih bangkit lagi kayak gitu. Jadi as simple as jadi emotional support itu udah ngebantu kita banget sih sebagai finalis nih untuk lebih siap dan terus berjuang untuk menjadi Abang None Jakarta Kepulauan Seribu kayak gitu. Apa yang nggak boleh dilakukan selama karantina? HP disita gitu misalnya? Bukan, ya. Kalau HP memang sebenarnya itu ada maksudnya gitu supaya kita lebih fokus gitu karena kita kan disiapkan untuk menjadi seorang duta yang memang siap untuk dengan segala kondisi gitu. Jadi kita nggak mau saat lagi karantina itu kita hilang fokus atau kita ke distraksi gitu. Jadi memang kita mengerti gitu mengapa HP kita itu disimpan selama karantina, selama materi itu supaya kita lebih fokus, supaya kita lebih siap kayak gitu sih. Terus kalau nih, saya pengen nanya nih visi kalian tentang bagaimana meng-grab anak-anak muda biar lebih sadar wisata dan terutama bisa lebih tertarik, terutama di Pulau Seribu. Nah itu apa yang ingin kalian lakukan itu? Ini kan kalau bisa dibilang anak muda sekarang ini kan apalagi dengan budaya apa sih bahasa aneh itu healing gitu loh. Healing. Cuma kan kebanyakan kalau bisa dibilang tidak semua, tapi kalau bisa dibilang hampir mayoritas itu bicaranya daerah lain gitu loh, bukan Pulau Seribu gitu loh. Bagaimana cara kalian pengen mempromosikan itu, terutama terhadap anak muda, family, apalagi kan kalau Pulau Seribu kalau gue lihat itu kan sangat ramah anak muda dan sangat ramah family juga gitu. Tapi agak sedikit kayak kurang tertarik gitu loh mereka itu. Nah, kiat kalian gimana tuh? Oke, kalau misalnya dari aku, mungkin kalau misalnya dari segi family itu mudah sih, ya udah kita tinggal ngomong aja, kita jelasin lah ke mereka gitu bahwa ada nih destinasi wisata yang gak kalah menarik dari wilayah lain yaitu Pulau Seribu gitu. Kalau misalnya anak muda sebenarnya simple juga gitu. Kalau misalnya kita tahu kan Gen Z milenial itu kan sosial media banget ya gitu. Ya salah satu caranya adalah kita ngepromosiin lewat sosial media kayak gitu, bener nggak? Iya benar. Of course. Udah, of course. Jadi selama karantina dan juga udah setelah final juga. Selain itu juga mungkin kalau dari aku ada ide untuk lebih berfokus kepada komunitas ya. Soalnya kalau misalnya kita berfokus pada umum, misalnya anak muda in general, mungkin kayak udahlah kalau anak muda mah, maksudnya kalau mereka tuh pasti bakal berpikir kayak oh ya udah Kepulauan Seribu. Tapi kalau misalnya kami berkonsep kayak wah ini kita bakal ngadain acara dan menargetkan komunitas ini nih, pasti kan mereka ada ketertarikan khusus kan kayak wah ini misalnya di Kepulauan Seribu bakal ada acara mengenai komunitas misalnya lari, yang suka lari, yang suka olahraga atau yang suka apa gitu. Jadi lebih terfokus dan juga pasti targetnya juga lebih tertarik gitu. Harus datengin gym teater. Boleh tuh Bang. Tapi iya sih kalau gue bicara tentang Pulau Seribu itu kan selalu bicara tentang keindahan alam terutama laut ya. Kan gitu. Apalagi hampir semua klub diving gitu kan yang ada di Jakarta kan kalau ngambil license pertamanya kan pasti di sana tuh. Nah, itu harus benar-benar dijaga banget kan berarti. Nah, kalau di sana itu bagaimana sih cara menjaga dari masyarakatnya sendiri atau memang sekarang udah dibantu oleh NGO atau kayak gimana dalam melestarikan keindahan laut dan bawahnya? Oke, berarti kita bicara soal kolaborasi ya dengan NGO gitu ya untuk menjaga keindahan alamnya gitu ya. Iya, jadi waktu itu pernah ada suatu kegiatan di mana kita menanam mangrove nih untuk menjaga ekosistem lautnya gitu, dan waktu itu kita berkolaborasi dengan salah satu NGO
Dan dimana kita ini ya diundang untuk menanam at least tiap finalis itu nanam 1 mangrove gitu. Jadi selain ada pride juga nih, wah ada nama kita nih, maksudnya ada tangan kita nih yang pernah menanam mangrove gitu. Kita pernah berkontribusi lah gitu untuk menjaga laut dari Pulau Seribu kayak gitu. Itu sih salah satu contoh bahwa memang Pulau Seribu itu sangat membuka kolaborasi dengan berbagai NGO untuk menjaga lingkungannya kayak gitu. Apa sih yang paling kalian suka lakukan di Pulau Seribu sebenarnya? Kalau kalian di Pulau Seribu pengen ngapain gitu? Kalau aku sih pertama pengen berbau dengan masyarakatnya. Soalnya kami bukan dari Kepulauan Seribu dan kita pastinya sangat tertarik nih gimana sih pola hidupnya atau bagaimana sih kalau kehidupan di Kepulauan Seribu itu bagaimana gitu. Dan setelah itu juga kalau aku secara personal itu sukanya olahraga airnya. Kayak snorkeling atau sekedar jalan-jalan di pantai aja gitu. Cipik lah. Iya. Pulau apa sih yang paling bagus menurut kalian di Pulau Seribu? Sejauh ini aku paling suka Pulau Dolphin. Pulau Dolphin namanya. Dolphin. Jadi itu pulaunya emang nggak besar, jadi termasuknya kecil dan di situ cuma ada dermaga kecil banget dari kayu gitu. Tapi itu bener-bener sejauh ini air terjernih dan kayak bening banget itu di situ. Tapi emang mungkin karena cuaca dan juga perubahan iklim, jadi per bulan itu kalau katanya yang jaga pulau di sana itu posisi pantainya berubah. Jadi kadang pasirnya ada di kanan, kadang ada di sebelah kiri kayak gitu. Dan itu iya. Tapi emang cantik banget dan pasirnya itu halus banget, nggak kayak pulau-pulau lainnya. Iya. Tidak bisa pindah-pindah gitu. Iya. Apa ya? Kalau bahasa anak Jaksel sekarang apa namanya? Emotional unstable. Pulau juga bisa ya, pulau juga bisa. Suka pindah-pindah. Kalau lu? Wah, jujur sih gue kalau suruh milih sulit ya, karena banyak banget yang bagus-bagus. Jadi mending kalian langsung ini aja, langsung kunjungin Pulau Seribu. Cocok banget nih. Oke, ya udah karena harus milih banget nih. Gue bakal pilih ada 2 sih. Yang satu itu Pulau Macan, itu emang udah bagus banget. Itu udah konsepnya tuh udah resort banget gitu. Iya. Terus yang kedua itu Pulau Pari. Jadi di Pulau Pari itu pasirnya juga putih, jadi unik banget kan gitu, jadi bersih. Dan di sana juga ada penduduk, jadi kalau misalnya kita mau berinteraksi sekalian liburan nih sama lokal di sana, itu bisa gitu. Dan sebenarnya paling gue suka dari Pulau Seribu itu selain wisatanya itu juga kulinernya gitu. Dan ini unik banget namanya. Itu ada namanya kue selingkuh. Ada namanya kue selingkuh, itu unik banget kan. Namanya kue selingkuh, menarik nih. Iya, mungkin itu filosofinya pernah, mungkin ini kali ya, berangkat. Ada yang selingkuh makan gue. Mungkin kali ya gitu. Itu hasil kawin silang. Gimana? Pulau apa namanya? Kue selingkuh tuh kayak gimana sebenarnya? Kue selingkuh mungkin ini ya, koreksi juga kalau misalnya aku ada yang salah juga ya. Itu mungkin sejarahnya itu mungkin pernah ada hubungan suami istri yang kita kurang tahu seperti apa. Mungkin memang dia memiliki usaha kue hingga akhirnya terjadilah itu kue selingkuh. Tapi yang jelas rasanya unik banget gitu. Dan ada juga pucue ya. Pucue itu kurang lebih kayak somai, perpaduan somai dan batagor sih. Dan pempek juga. Yes. Tapi lebih terasa ikannya gitu. Fishy gitu. Fishy banget. Terus makannya pakai saus kacang. Iya. Kue selingkuh tuh kayak arem-arem gitu ya. Iya. Mirip di dalam gitu. Iya betul. Oke. Nah, terus kalau ini sekaligus nih promosi tentang Pulau Seribu gitu. Nah, kalau selama ini dari masyarakat sendiri untuk hasil dari UMKM-nya apa aja sih yang bisa dinikmati dari wisatawan sebenarnya di Pulau Seribu itu? Kalau hasil UMKM tadi yang pertama kuliner-kulinernya ya, kue selingkuh, pucue, terus ada juga stik cumi. Terus selain itu juga ada souvenirnya kayak miniatur kapal dan juga kerang-kerangan yang pastinya khas dari Pulau Seribu. Oke. Nah, kalau untuk sisi dari pariwisatanya, apa sih? Kan tadi kan kalau kata kalian sebenarnya udah bagus, tinggal diimprove gitu. Apa yang harus diimprove sebenarnya gitu dari wisata di Pulau Seribu ini sebenarnya? Dari sistemnya kah, dari masyarakatnya kah, atau penambahan destinasi atau kayak gimana?
Ya, mungkin as simple as edukasi aja sih, edukasi ke masyarakat supaya lebih aware bahwa mereka itu wilayah asli Pulau Seribu yang memang memiliki banyak potensi gitu. Jadi memang edukasi ini penting supaya mereka lebih menjaga, supaya mereka lebih tahu nih kira-kira apa sih yang bisa ditonjolkan dari Pulau Seribu gitu, kayak misalnya mau dari kulinernya gitu. Jadi memang harapannya dari edukasi ini mereka bisa lebih berbangga, mempromosikan apa yang mereka miliki seperti kulinernya maupun alam yang mereka miliki kayak gitu. As simple as edukasi itu aja sih gitu, karena mulai dari edukasi itu kan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas gitu kan. Iya. Apalagi kalau dilihat Pulau Seribu ini kan seperti tadi yang gue bilang di awal, ini agak berbeda dengan Jakarta kan, Wilayah lainnya, betul. ke Jakarta, dan potensinya sebenarnya udah ada kan gitu. Yes. Tinggal gimana ngolahnya kan kayak gitu kan. Oke. Nah, terus apa yang ingin kalian sampaikan ke masyarakat, terutama anak-anak muda? Sebenarnya Pulau Seribu ini seperti apa dalam singkatnya biar mereka tertarik? Oke, mau mulai duluan dong? Jadi teman-teman, Kepulauan Seribu adalah wilayah di dekat Jakarta yang sangat cantik. Udah, intinya sangat cantik, dan pasti kata cantik itu kan pasti orang menarik ya, tertarik ya. Dan itu sangat dekat dari Jakarta, cuma 1 jam dari Jakarta. Dan menurut kami kalian wajib sih ke Kepulauan Seribu. Emang 1 jam doang? Iya, 1 jam. 1 jam naik kapal. Sesuai pulaunya ya sebenarnya. Nggak mungkin naik sepeda, soalnya juga. Iya, speedboat. Nyampainya besok banget itu. Kalau dari apa? Kalau dari gua, imagine ya guys, kayak misalnya kalian tuh di tengah-tengah kota metropolitan atau megapolitan di Jakarta gitu. Kan kalian pasti udah penat banget ya sama yang namanya klakson segala macam. Nah, kalau misalnya mau healing itu sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Dekat kita punya gugusan pulau-pulau yang sangat indah. Itu kalau untuk in total kita ada 113 pulau. Kalian bisa explore banget, nggak perlu jauh-jauh, yaitu Jakarta Kepulauan Seribu. Dan bener kayak yang Non bilang tadi, cukup sejam kalian bisa sampai di Pulau Bidadari, bahkan Pulau Pramuka juga kalau nggak salah itu sekitar 1 jam 20 menit kayak gitu. Dan ya banyak banget pulau-pulau yang bisa kalian explore, mulai dari pulau sejarah, pulau resort maupun pulau-pulau penduduk kayak gitu yang udah kita sebutin tadi gitu. So tunggu apa lagi, datang ke Pulau Seribu kan. Masuk. Pun gue penasaran ya sama Pulau Seribu ini. Apa? Nama pulaunya aneh-aneh ya. Ada Pulau Bidadari, nanti tiba-tiba jadi Pulau Dolphin, Pulau ini. Itu diambilnya dari mana sih kok bisa nama pulaunya? Pernah dikasih tahu nggak sih? Pernah dikasih tahu nggak sih? Untuk beberapa pulau. Kan ada Pramuka. Kan orang biasanya kalau nama jalan pahlawan semua tau. Ini kan macam-macam banget, beragam banget. Pernah dikasih tahu nggak? Biasanya itu diambil dari bentuk pulaunya, Bang. Kebanyakan. Pulau Pari itu bentuknya pari, seperti ikan pari yang jadi depannya seperti lebar, terus belakangnya kayak ada panjang gitu. Jadi rata-rata diambil dari bentuk pulaunya. Kalau orang dulu kan sesimpel itu, Pak, namain sesuatu kan gitu. Apa yang dia lihat itu ya gampang dihafal aja udah kan gitu. Kayaknya sih gitu. Ya, karena pasti ada artinya, mungkin enggak. Pasti ada. Yang ngambil pasti ada artinya. Nah, terus apa yang kayak misalnya selain wisata kayak gitu, ada nggak sih untuk minat khusus gitu, misalnya minat khusus yang ada di Pulau Seribu tuh, kayak misalnya diving gitu, itu sekarang kayak titik terbagusnya di mana gitu kira-kira? Berarti water sport ya gitu. Kalau misalnya mau diving atau snorkeling itu sebenarnya ada di berbagai pulau. Cuma salah satunya yang bisa aku sebut itu ada di Pulau Macan. Itu bagus, bener-bener karangnya itu bagus, pasirnya juga bersih banget. Jadi kalau misalnya mau water sport itu salah satunya itu bisa di Pulau Macan gitu. Pulau Pari juga bisa gitu. Jadi sebenarnya basically karena emang pulau-pulau itu kan dekat dengan laut ya gitu. Jadi memang basically untuk water sport itu emang udah tepat banget kalau misalnya milih Pulau Seribu gitu. Gitu sih. Nah, terus kan tadi kan kalian juga mention dari sini kalian dipersiapkan untuk Kampung Muda Jakarta ya berarti ya? Betul, DKI Jakarta. Persiapannya udah sejauh mana untuk kalian sendiri sebenarnya? Kalau kami sejauh ini masih dalam tahap pembekalan, di mana setiap hari kami belajar public speaking, dan juga baju kebesaran, ada juga catwalk ya. Iya, betul. Fashion show, banyak personal branding, kayak gitu sih Bang, masih dalam tahap mengasah. Itu kapan sih eventnya kalau yang DKI?
DKI itu kita mulai karantina lagi itu di tanggal 7 Agustus dan nanti malam finalnya itu di tanggal 7 September. Gitu. Oh, oke. Karantina sebulan? Sebulan, iya. Lama ya? Soalnya banyak ini ya. Banyak yang kita pelajari Iya juga. betul. Nanti ada Pasti penjurian tengah, bakalan banyak malam kegiatan keakraban. juga kan di situ. Iya betul Betul. Cuma kegiatannya. juara satunya doang. Juara Tiga 1, besar. 2, dan 3. Oh, juara 1, 2, 3. Dan itu nanti 1, 2, dan 3 itu dilombakan lagi bersama Wilayah lain. Wilayah wilayah lain yang ada di Tingkat DKI. provinsi, betul. Iya, iya, Betul. untuk tingkat provinsi. Oke, kalau gitu. Wah, menarik sih ini. Kayaknya nih kita mesti syutingnya di Pulau Seribu sebenarnya kan gitu. Boleh. Gas banget ya, gas banget. Iya. Oke, nih thank you banget sudah mampir ke Postrap di basecamp kita. Thank you. Nanti suatu saat kita menunggu undangan loh kan kita untuk Bisa. ke Pulau Seribu. Kita coba Bisa. ambil apa sih yang terbaik dari Pulau Seribu dan Yes. apa yang layak untuk dinikmati dari masyarakat untuk ke Pulau Seribu biar nggak kalah dengan daerah lain. Saya yakin soalnya di setiap daerah tuh pasti punya diferensiasi sendiri-sendiri kan gitu, ada ininya gitu. Oke, terima kasih tadi Abang Rio, terus sama Nona Lady untuk datang ke sini, terus dengan Sama-sama, host None. None. Kalau Nona Bapak grogi sekali ya? iya, saya grogi gue tuh kalau ada yang cakep-cakep kayak gini nih mendingan bahas politik kita. Thank you juga Bu Swi udah bantu kita di sini. Thank you udah mampir ke sini. Nanti ditunggu juga kabar-kabar selanjutnya dari perkembangan Anda. Semangat Bang. Semangat. Tetap semangat. Ya, harus disemangatin ini. Oke, terima kasih Sobat Bangsa. Itu tadi obrolan kita yang cukup singkat dengan juara 1 dari Abang None Kepulauan Seribu. Kalau kalian pengen tahu kelanjutannya dan keindahannya seperti apa, mendingan nggak usah terlalu banyak ngobrol juga, langsung kontak mereka dan untuk datang langsung ke Pulau Seribu, nikmati keindahannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Sama-sama.